Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Setelah sebelumnya Tanjun dan Nanggong Yukin kehabisan tenaga saat pertarungan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Nanggong Ruksue berlutut dan menangis di samping Nanggong Yukin yang terluka parah. Sugeyu dengan gemetar menggunakan indera spiritualnya memasuki tubuh Nanggong Yukin dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak. "Kin-er, muridku yang baik, kenapa kamu mati seperti ini? Sebagai gurumu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ayah dan ibumu?" tangis Sugeyu. Dia tidak tahu mengapa Nanggong Yukin yang telah berlatih sutra kenaikan jiwa ilahi dan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa, serta juga berlatih seni pedang tanpa nama, bisa kalah seperti ini oleh Tanjun. Sugeyu berbalik menunjuk dengan marah ke arah Tanjun yang sekarat di pelukan Dante Swansong dan meraung. "Dante Swansong, berikan dia padaku, aku akan membunuhnya." Dante Swansong menjawab dengan sangat marah. Tanjun dan Nanggong Yukin bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Nanggong Yukin terbunuh. Itu karena keterampilannya yang jauh lebih rendah. "Dante Swansong, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu memberikan Tanjun kepadaku, itu mungkin tidak dapat menenangkan kemarahan Master Suci Nanggong. Tanjun adalah murid Sekte Huangfu. Jika Master Suci Nanggong mengirim pasukan untuk menghabisi Sekte Huangfu, Istana Jiwa Ilahiku pasti akan mengikutinya. Saat itu, kamu hanya bisa menunggu kehancuran sektemu." Mendengar itu, 8 kepala divisi Sekte Huangfu terkejut dan para murid menjadi panik. Dante Swansong mengangkat Tanjun yang sekarat dan menatap Sugeyu dengan ekspresi tegas. "Jika kamu berani datang ke Sekte Huangfu, kami tidak akan pernah mundur. Tanjun, aku, Dante Swansong, selama masih ada kemampuan, aku akan selalu melindungimu dan akan membunuh siapapun yang ingin menyelakaimu," ucap Dante Swansong dengan tegas. Sugeyu tertawa dengan marah. "Dante Swansong, tunggu, Master Istana akan datang." "Tunggu dan tunggu, aku khawatir kamu tidak akan sempat," ucap Dante Swansong sambil mencibir. Sugeyu memeluk Nanggong Ruksue yang menangis dan berkata, "Putri kecil, jangan tinggal di Sekte Huangfu, datanglah ke istana jiwaku." Nanggong Ruksue melepaskan pelukan Sugeyu dan menggelengkan kepalanya. "Saya mengerti kebaikan Master, tetapi saya tidak akan meninggalkan Sekte Huangfu, karena guru saya memperlakukanku dengan sangat baik." Shen Shubing sangat tersentuh oleh kata-kata Nanggong Ruksue. Pada saat ini, Tanjun dalam pelukan Dante Swansong membuka matanya dengan susah payah dan dia menatap Sugeyu. Wajahnya penuh dengan darah. Dengan suara yang lemah dan gemetar, Tanjun berkata, "Aku bisa membantumu. Aku ada cara untuk menyelamatkannya. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal." Mendengar bahwa Nanggong Yukin dapat diselamatkan, Sugeyu gemetar karena kegirangan. "Selama kamu bisa menyelamatkannya, apalagi hanya satu syarat, bahkan 100 pun aku akan menyetujuinya." "Baiklah, mari kita buat 2 syarat. Pertama, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Huangfu. Kedua, perjanjian harus ditepati. Izinkan kami, murid Sekte Huangfu, untuk berpartisipasi dalam uji coba memasuki medan perang para dewa 100 tahun ke depan." "Ya, aku juga setuju. Katakan padaku bagaimana cara menyelamatkan Nanggong Yukin." Mata Tanjun berangsur-angsur menghilang dan dia menjadi lemah lalu berkata, "Dia membakar 3 jiwa dan 7 jiwa. Setahu saya ada pil kondensasi jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai 12. Kamu bisa menggunakan untuknya. Setidaknya itu bisa menunda kematiannya 100 hari ke depan." Suara Tanjun menjadi semakin kecil. Sugeyu cemas dan sosoknya melintas. Lalu dia datang ke Dante Swansong dan dia ingin membangunkan Tanjun. "Apa yang ingin kamu lakukan? Dia juga terluka parah. Bicaralah pelan-pelan," ucap Dante Swansong. Ketika Sugeyu hendak memaksa Tanjun berbicara, Tanjun membuka mulutnya dan berkata, "Dalam 100 hari, pastikan untuk memberinya pil jiwa suci kelas atas. Pastikan itu pil jiwa suci kelas atas yang benar. Jika tidak, dia pasti akan mati."
Sebelum dia selesai berbicara, Tan Yun mengalami koma. Setelah Sugeye mendengarkan semua itu, dia buru-buru menatap Ruyan Wuji. Master Sekte Ruyan, cepat berikan pil kondensasi pengumpul jiwa kepadaku. Master Sekte ini akan memberikannya, jawab Ruyan Wuji sambil mengeluarkan pil pengumpul jiwa dari kotak obat nomor 188 di baris ke-12. Sugeye buru-buru memasukkan pil itu ke mulut Nanggong Yukin. Pada saat ini, Ruyan Wuji diam-diam mengatakan, sangat disayangkan. Dia merindukan kematian Nanggong Yukin. Dengan cara ini, dinasti suci Nanggong dan istana jiwa akan menyerang Sekte Huangfu. Jika mereka berperang, Sekte Abadi akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu akan pergi ke selatan untuk mengubah dinasti suci Nanggong menjadi dinasti suci Abadi dan menghancurkan istana jiwa sepenuhnya. Lalu kelompok satunya akan menduduki Sekte Huangfu. Pada saat itu, pegunungan hukuman surgawi akan menjadi miliknya, juga dapat mengontrol pintu masuk ke ngarai dan medan perang para dewa. Sayang sekali, takdir berkata lain. Tan Yun tahu cara menyembuhkan Nanggong Yukin. Tentu saja dia tidak ingin memberi Sugeye pil kondensasi jiwa, tapi dia tidak bisa melakukannya. Jika aku tidak memberikannya, Nanggong Yukin pasti akan mati, dan aku pasti akan disalahkan. Ruyan Wuji berkata diam-diam, Nanggong Yukin sebagai orang suci istana jiwa cepat atau lambat akan menjadi penguasa istana, dan istana jiwa cepat atau lambat akan menjadi milik Chen Er. Memikirkan hal seperti ini, Ruyan Wuji merasakan tenang dengan senyum percaya diri di bibirnya. Master Ruyan, aku ingin segera membawa Yukin kembali ke istana jiwa dan juga memintamu untuk memerintahkan seseorang mengirim kami keluar dari dunia rahasia Sekte Abadi. Setelah itu Sugeye mengeluarkan perahu roh dan membawa Nanggong Yukin di atasnya. Kemudian dia memerintahkan keempat tetua dan murid untuk naik ke perahu roh. Baiklah, tidak masalah, Master Sekte ini secara pribadi akan mengantarnya. Ketika Ruyan Wuji menjawab, Dante Swansong juga mengeluarkan perahu roh dan meminta 8 kepala divisi serta murid menaiki perahu roh. Dia dengan lembut menempatkan Tan Yun di perahu roh dan memasukkan 3 pil ke mulutnya. Zhong Wuxiao berdiri di samping Tan Yun, berdoa agar Tan Yun segera pulih. Tepat ketika Ruyan Wuji ke kapal roh untuk mengantar Sugeye, tiba-tiba teriakan panik datang dari langit. Master Sekte, ini tidak baik, sesuatu telah terjadi. Melihat murid dalam dari Sekte Abadi menginjak pedang terbang dan berlari kencang, lalu berlutut ke arah Ruyan Wuji. Jika Tan Yun tidak sedang sadarkan diri saat ini, dia pasti akan mengenali mereka berdua, dua murid yang menjaga gerbang gunung Sekte Abadi sebelumnya. Ada apa? Tanya Ruyan Wuji dengan marah. Master Sekte, pedang suci abadi di depan gerbang gunung telah dicuri. Murid itu berkata dengan gemetar. Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong di siang hari. Jawab Ruyan Wuji dengan geram. Dia tidak percaya pedang suci abadi akan dicuri. Alasan pertama, pedang abadi setinggi puluhan ribu meter dan bahkan leluhur Sekte tidak dapat membuka formasi pemenjaraan kuno pada pedang suci abadi. Siapa yang mampu membawanya? Kedua, pedang suci abadi juga diberikan formasi abadi penghancur elang hitam oleh leluhur. Hanya Master Sekte sebelumnya yang tahu cara memecahkan formasi ini. Melihat keadaan benua hukuman surgawi, hanya ada sedikit orang yang bisa memecahkannya. Ada juga alasan mengapa Ruyan Wuji tidak percaya. Karena sebenarnya Sekte Abadi sekarang memiliki kekuatan penuh, dan siapa yang berani ke gerbang gunung lalu mengambil pedang dewa abadinya. Karena itu dia tidak percaya. Tidak hanya dia tidak mempercayainya, tetapi ratusan tetua dan lebih dari 2 juta murid dari Sekte Abadi juga tidak mempercayainya. Murid itu lalu bersujud dan berteriak, Master Sekte, itu benar, pedang abadi benar-benar hilang. Jika kalian berani membohongi Master Sekte ini akan membunuh kalian. Ruyan Wuji masih belum percaya sampai sekarang. Ratusan tetua pun berkata dengan ekspresi serius, Master Sekte, kami akan menemanimu pergi melihatnya. Setelah itu, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh, membawa ratusan tetua dan dengan cepat melaju menuju pintu keluar dari alam rahasia abadi. Dante Swansong mengerutkan alisnya. Dia mengemudikan perahu roh bersama kepala divisi dan murid Sekte Huangfu. Sugeye memegang Nanggong Yukin, mengendarai perahu roh melayang ke udara dan terbang menjauh dari ladang keberuntungan abadi. Setelah Ruyan Wuji dan para tetua pergi, tiba-tiba lebih dari 2 juta murid di ladang keberuntungan berkata,
Semuanya, menurutmu apa yang mereka berdua katakan itu benar? Tak usah dikatakan lagi, itu pasti bohong. Pedang Dewa Abadi adalah simbol dari sekte abadi kita. Siapa yang berani mencurinya? Ya, percaya atau tidak, saya tetap tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Mana mungkin ada orang yang berani memprovokasi sekte abadi kita seperti ini. Mendengar itu, dua orang di panggung tinggi berdiri melihat sekeliling para murid dan berteriak, "Semuanya, apa yang kami katakan itu adalah sebuah kebenaran. Pedang abadi benar-benar hilang. Kami telah tinggal di depan gerbang gunung dan kami belum melihat siapapun datang." 5 jam kemudian, di depan gerbang gunung sekte abadi, angin bertiup kencang. Tidak, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh keluar dari gerbang ruang dan waktu. Dan saat dia muncul di gerbang, dia mengeluarkan raungan yang bergema ribuan mil. Dari penglihatannya, langit di atas puncaknya kosong dan pedang abadi benar-benar telah menghilang. Pedang abadi adalah simbol dari sekte abadi. Itu telah berdiri di depan gerbang gunung selama 80.000 tahun. Ruyan Wuji tidak pernah berpikir bahwa suatu hari pedang abadi akan dicuri. Sugeyu mengkhawatirkan keselamatan Nanggung Yukin, jadi dia pergi dengan bingung dan mengemudikan perahu roh. Menurutnya, orang yang mencuri pedang keabadian pastilah seseorang yang sangat hebat. Kemungkinan pencuri pedang abadi memiliki dua tujuan. Pertama, hanya ingin mendapatkan pedang abadi yang diinginkan dan tidak punya dendam dengan sekte abadi. Tentu saja mereka tidak takut dengan balas dendam sekte abadi jika menemukan siapa pencurinya. Kedua, untuk tujuan tertentu seperti penghinaan atau provokasi terhadap sekte abadi, lalu mereka akan segera menyerang sekte abadi. Sugeyu berpikir demikian dan Dante Swansong melakukan hal yang sama. Tentu saja Ruyan Wuji dan para tetua sekte abadi juga berpikir demikian. Dante Swansong tersenyum, lalu dia mengendarai perahu roh untuk menghilang ke langit dan berjalan menuju pusat gunung Tianshan. Setelah Sugeyu dan Dante Swansong pergi, Ruyan Wuji melihat ke langit dan berteriak, "Leluhur, Wuji kehilangan pedang abadi." Murid bersumpah bahwa tidak peduli berapa banyak harga yang akan dibayarkan, murid akan menemukan pedang abadi itu dan menghancurkan para pencuri itu sampai berkeping-keping. Ruyan Wuji menyemburkan darah. Ratusan tetua di belakangnya semua gemetar. Simbol sekte abadi telah dicuri. Ini benar-benar penghinaan. Hanya masalah waktu, berita ini akan menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Sekte abadi akan menjadi objek ejekan oleh ratusan juta kultivator. Hilangnya pedang abadi akan menjadi rasa malu yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh sekte abadi. Hanya dengan menangkap orang yang mencurinya dan membunuhnya di depan umum, reputasi sekte akan kembali. Wajah tua Ruyan Wuji memerah dan segera pergi ke kedua puncak gunung untuk melihat kedua formasi tersebut. Akhirnya dia menemukan bahwa formasi yang diatur oleh leluhurnya memang telah dibuka. "Aku, Ruyan Wuji bersumpah, aku akan menemukan siapa yang mencuri pedang ini." Deru sumpah Ruyan Wuji tetap ada di antara pegunungan yang megah untuk waktu yang lama. 8 hari kemudian, perahu roh yang membawa orang-orang sekte Wang Fu melakukan perjalanan melintasi pegunungan yang luas. Selama 8 hari, Dante Swansong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di tepi perahu roh membiarkan angin bertiup. Ekspresinya sangat serius karena dia telah menemukan petunjuk dari kompetisi 4 kekuatan ini. Melihat semangat tak terduga dari istana ilahi dan sekte abadi, dia sekarang berencana untuk menjadikan sekte suci Huang Fu tertutup. Dia khawatir karena sekte Huang Fu menurun, suatu hari mereka akan menyerang sekte suci Huang Fu dan mengambil ngarai para dewa sebagai miliknya. "Master Sekte, Tan Yun bangun!" Tiba-tiba suara Zhong Wuxiu terdengar di kapal roh dengan suara gembira. Tan Yun dalam pelukannya perlahan membuka matanya. Setelah 8 hari pemulihan, Tan Yun kini tidak memiliki tanda-tanda cedera kecuali wajahnya yang pucat. Murid dari kebun obat Lingshan dan divisi pil berkumpul lalu menyapa Tan Yun. Ekspresi indah di mata semua orang terungkap. Meskipun semua orang tidak tahu seberapa kuat peringkat Nanggung Yukin di antara murid-murid dalam istana jiwa ilahi, tapi mereka melihat Tan Yun menggunakan formasi pedang dan hampir mati, sehingga mereka dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Nanggung Yukin jauh di atas Ruyan Chen. Anda harus tahu bahwa Ruyan Chen adalah peringkat 10 terkuat di antara para murid dalam di sekte abadi. Oke guys, sampai di sini dulu cerita hari ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih banyak guys.